kalau urban farming kita ini menjadi tujuan lokus ya, tujuan wisata edukasi bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di luar Jawa yang datang ke sini, tapi sudah Amerika, apa itu namanya kalau tingkat Asia, ada Bapak PJ mengatakan bahwa untuk Kemis Boys artinya untuk seluruh pegawai yang ada di Pemkot menggunakan produk-produk dari UMKM. Dengan begitu otomatis ada peningkatan secara produk. Kemudian ada peningkatan income. Dan karena kita ini sebagai barometer ya di Kota Malang, untuk warga Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Radio Mako Suara Cita, radio informasi dan motivasi kembali menyapa Sobat Mako dimanapun berada bersama saya Dewi Yuhana. Podcast kali ini sangat istimewa, kami laksanakan di rumah dinas Wali Kota Malang bersama dengan narasumber yang juga istimewa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gimana Hana? Kabarnya, sehat? Alhamdulillah, seperti yang nampak sehat. Oke teman-teman Sobat Mako semuanya, bersama saya ini adalah PJ Ketua TP PKK Kota Malang dan juga di Kranasda Kota Malang, Ibu Hani Andriani Wahyu Hidayat. Nama kita mirip ini Ibu mirip ya. Ibu kebetulan Hani ya. Hana. Baik, Ibu ini aktivitas Ibu sangat padat. Nah, rahasianya apa ini supaya tetap bersemangat di tengah aktivitas yang padat banget? Ya, karena itu semua adalah konsekuensi yang harus saya jalani, tapi kita dasarkan atas rasa keikhlasan. Ketika kita ikhlas melaksanakan sesuatu, maka sesuatu yang kelihatannya berat itu akan terasa ringan dan nyaman gitu. Oh, Masya Allah. Pokoknya ikhlas ya yang pertama. Ikhlas, itu yang pertama ikhlas. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu itu dengan ikhlas, maka semuanya jadi ringan gitu loh ya. Nggak merasa itu menjadi beban atau menjadi sesuatu yang harus apa istilahnya gugur kewajiban. Kalau itu yang kita kedepankan, maka kita terasa menjalaninya tidak nyaman gitu kalau dari saya gitu. Oke, kalau misalnya suplemen ada atau makanan khusus? Ya, saya kalau suplemen khusus enggak ya, tapi kebetulan senang sekali dengan buah ya. Oh, saya enggak senang mengunyah, jadi konsepnya senang yang langsung diminum, cepat, praktis, dan sarinya bisa terserap semuanya. Oke, sehat, camilan tapi sehat. Iya betul, buah ya. Iya buah. Dan itu berganti-ganti supaya kita mendapatkan vitamin dari berbagai jenis buah seperti itu. Oke, baik. Ibu kan Ketua TP PKK dan juga di Kranasda. Nah, boleh berbagi kepada Sobat Mako sebenarnya apa sih peran TP PKK dan juga di Kranasda dalam pembangunan di daerah? Iya, kita harus jangan lupa bahwasannya PKK itu adalah mitra kerja pemerintah. Jadi nanti akan saya jelaskan terkait dengan Kranasda. Kali ini saya akan membahas terkait PKK. Maka karena PKK itu merupakan mitra kerja pemerintah, otomatis programnya, kegiatannya adalah merupakan kepanjangan tangan ya, bahasanya mungkin begitu ya. Apa yang menjadi program pemerintah itu menjadi program kita juga untuk melaksanakan, tentunya disesuaikan dengan program-program yang ada di PKK, yaitu meliputi bidang umum, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4. Masing-masing Pokja tentunya ada tupoksi yang harus kita jalankan, seperti di Pokja 1 terkait dengan gotong royong, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sana juga terkait dengan keluarga sakinah, juga dengan kesadaran hukum, pola asuh anak, dan alhamdulillahnya kita sudah mewisuda baru satu bulan yang lalu 375 wisudawan yang masuk ke SOTH, sekolah orang tua hebat. Itu salah satu aja ya yang kita laksanakan. Kemudian yang terkait dengan Dekranasda, nanti kalau
mungkin lebih jauh bisa saya jelaskan di masing-masing Pokja. Nah, terkait mitra kerja tadi, mitra kerja pemerintah, begitupun selaku ketua Dekranasda itu sudah include ya, bahkan bukan tupoksinya itu aja ya sebetulnya, bukan Dekranasda aja, juga selaku Bunda PAUD, juga selaku ketua Forikan, jadi semuanya itu saling berkaitan dan sinergi. Nah, terkait dengan Dekranasda, maka sesuai dengan himbauan dan kebijakan dari PJ Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, di mana untuk UMKM Kota Malang ini kita support dengan cara dihimbauan dari Bapak PJ dengan Kemis Boys. Nah itu mungkin sudah ini ya banyak yang tahu tentang itu, sudah dikenal dengan Kemis Boys, karena boysnya kalau kita arti secara ininya Kemis boys itu keren ya bahasanya gitu. Nah di situ di dalamnya ada kata-kata yang harus dimaknai, M-nya mandiri dan lain sebagainya. Terkait dengan Kemis Boys, maka saya selaku ketua Dekranasda Kota Malang, saya sangat support sekali. Salah satunya dengan ada konsep dari saya selaku ketua Dekranasda Kota Malang, yaitu saya mengeluarkan jargon, yang jargon ini tidak sekedar kata-kata, yaitu TTB Care. Opo iku TTB? Apa itu? Teko tuku bayar. Teko tuku bayar. Cuan dong akhirnya. Yes. Harapannya begini. Jadi dengan saya mengeluarkan jargon itu, saya berharap orang-orang yang datang ke UMKM tidak sekedar melihat, memegang, terus berlalu begitu saja, tapi datang langsung membeli dan membayar. Kalau TTB, teko tuku bayar. Kalau TTU kan teko tuku utang. Ya, seperti itu mungkin ya konsepnya. Jadi dengan cara seperti itu mudah diingat, dan alhamdulillah bisa nanti saya buktikan melalui WA yang masuk ke kita bahwasannya UMKM sangat terima kasih dengan kehadiran support saya dengan menghadiri tanpa sebelumnya saya menginfokan. Kenapa tidak saya infokan? Saya kepingin melihat real ya, bagaimana produksi hasil karya nyata dari UMKM ini, baik mamin maupun berupa pengrajin ya, karya batik dan lain sebagainya. Banyak sekali di Kota Malang ini, karena seperti di Kota Malang ini memiliki luar biasa, seperti sengaja saya hari ini menggunakan ini adalah batik yang dimiliki oleh Kota Malang. Ya tentu di sini pasti kaitannya dengan topeng ya mestinya. Ini batiknya dari pengrajinnya dari Febi Antik, juga desain juga Febi Antik yang diaplikasikan jadilah seperti ini cantik. Gitu ya. Jadi intinya selaku ketua Dekranasda dengan Kemis Boys, artinya tadi apa hubungannya sinergisitas antara pemerintah Kota Malang dengan saya selaku ketua Dekranasda. Tentu ada, yaitu saya melalui amanah yang diberikan selaku PJ Ketua Dekranasda, tentunya saya berusaha bukan hanya mengapresiasi, tapi mengaplikasikan dalam kehidupan nyata dengan cara support yang kita berikan itu dengan cara menggunakan. Bapak PJ mengatakan bahwa untuk Kemis Boys, artinya untuk seluruh pegawai yang ada di Pemkot menggunakan produk-produk dari UMKM. Dengan begitu otomatis ada peningkatan secara produk, kemudian ada peningkatan income, dan karena kita ini sebagai barometer ya di Kota Malang, untuk warga Kota Malang, kalau kita sendiri bukan hanya dengan sekedar kata-kata, tapi kita buktikan dengan karya yang nyata, dengan membeli. Nah itu juga support yang bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan tindakan. Dan itu sudah kita laksanakan, kita lakukan setiap kita kunjungan, baik kita langsung ke tempatnya maupun ketika diadakan oleh leading sector, misalnya di Sporapar, tematik dari Musrenbang, Bapeda, itu kita selalu membeli. Nah tujuannya apa? Itu sebagai semangat
untuk UMKM yang ada di Kota Malang untuk mempersembahkan karya terbaiknya. Iya, saya juga melihat ini Ibu tidak hanya aplikasinya teman-teman ASN menggunakan produk dari UMKM, tapi saya juga melihat di Instagram. Wah, di Instagramnya Pemkot Malang itu ASN yang terpilih, misalnya Kemis Boys hari ini siapa, begitu ya. Terus kemudian pakai baju dari UMKM mana. Kemudian di-mention, gitu ya. Jadi akunnya di-mention, akhirnya follower dari akun Pemkot Malang pun juga bisa melihat, wah kalau saya pengen beli baju itu, saya langsung ke sini deh gitu. Kalau mau beli sepatunya, tasnya, jadi itu akhirnya promosi itu. Keren banget ini programnya. Iya, terima kasih. Nah, karena tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Hana tadi, betul banget itu. Dengan kita menggunakan, terus orang mencari, ini adalah medsos ini luar biasa menurut saya kalau kita melihatnya, menggunakannya secara positif. Seperti yang sudah kita laksanakan, kita lakukan melalui medsos kita menggunakan, terus dilihat banyak orang, itu dari kabupaten kota banyak yang nanya. Satu lagi mungkin bisa saya infokan, bahwa tamu-tamu yang datang ke sini, itu bukan dari Jawa Timur saja, bukan dari kabupaten kota yang ada di sekitaran sini aja, tamu-tamu kita dari luar Jawa itu juga banyak. Bahkan animo dari ekspatriat ya, itu juga ada sampai datang ke sini. Karena saya pernah menerima kehadiran Ibu Arumi selaku Ketua Dekranasda saat itu Jawa Timur, saya display di sini. Saya display di sini. Jadi bule-bule menganggap di sini tempat untuk membeli. Ya, tapi nggak apa-apa, tetap kita layani. Kebetulan itu kita 2 hari buka display seperti itu, dan syukur animo dari masyarakat maupun dari pihak luar biasa gitu. Nah, oke, Ibu tadi itu kan Ibu menyampaikan bahwa ini salah satunya adalah kepanjangan tangan dari program Bapak PJ Wali Kota ya. Nah, apa yang jenengan lakukan untuk melakukan sinkronisasi program kerja dari TPPKK dan juga Dekranasda dengan program kerja dari Bapak PJ Wali Kota, Ibu? Iya, itu sudah jelas apa yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Malang, itu yang kita laksanakan dan kita sesuaikan, sinergikan dengan program yang ada di kita, program Pokja 1, 2, 3, dan 4. Itu kebijakan Bapak PJ misalnya, salah satu aja ya, terkait dengan urban farming. Urban farming, maka saya melalui Pokja 3, Tim Benak PKK Kota Malang, mengadakan lomba budidaya ikan dalam ember. Karena kita sebagai penghasil ikan nila merah ya, terbesar top 45 lah di Indonesia. Itu salah satu contoh sinergisitas bahwa kebijakan dari pemerintah Kota Malang kita laksanakan melalui program yang ada di PKK, yaitu melalui Pokja 3, karena masing-masing Pokja memiliki tupoksi seperti itu. Itu salah satu contoh aja. Support dari saya pribadi itu juga ada. Satu hal, saya kebetulan ingin lebih memperkenalkan Kota Malang ini dengan Kota Malang sudah terkenal, tapi saya kepingin ada signature. Oleh karena itu saya membuat hijab desain saya. Itu Wonderful Kota Malang. Kenapa saya bilang kan Wonderful Kota Malang? Di sana itu kita aplikasikan semua yang ada di Kota Malang ini yang menjadi legend ya. Salah satunya Balai Kota Malang, Tugu Malang, terus di Ijen Boulevard, kemudian Kampung Warna-Warni, itu dalam bentuk hijab. Dan di sana itu ada kecil-kecil itu adalah delai kecer. Delai kecer itu delai yang kececeran. Iya, delai yang kececeran. Nah, kita sebagai penghasil tempe itu salah satunya bentuk support saya, sinergisitas antara kebijakan dari pemerintah Kota Malang yang terus saya gali potensi diri saya, kemudian saya aplikasikan dalam bentuk hijab, dan itu sudah digunakan. Kebetulan kita launching pertama kali persis dengan ulang tahun
Bapak PJ Wali Kota Malang supaya mudah diingat, yaitu tanggal 17 Desember 2023. Terus kalau pengen dapat itu gimana ya? Langsung saja ke sini. Langsung dibawa ini gitu langsung ya? dibawa ini. Nah betul itu. Nanti bisa kita tunjukkan seperti apa, dan di situ memang di situ juga mengcover apa-apa yang ada di Kota Malang. Contohnya dengan apa itu lampu-lampu juga kita masukkan dalam satu hijab itu sudah berbicara banyak tentang Kota Malang. Boleh bisa dikatakan replika Kota Malang. Oh, Masya Allah gitu ya. Gitu ya. Ini hari ini kok tidak dipakai ini hijab? Iya, karena ini sudah istilahnya rame ya, rame, karena gitu ini lah. motif ya, soalnya hijabnya ya tadi ya. Iya, hijabnya motif. Baik. Nanti bisa dilihat langsung ya ini. Siap. Oke, Ibu, saya dengar-dengar ini mau ada lomba Cipta Karya Rasa Kota Malang untuk Nusantara dan dunia. Betul. Iya. Nah, ini apa ini ya? Ya, itu berawal dari keinginan saya bahwasannya Kota Malang ini kan sudah cukup dikenal dengan penghasil tempe. Tapi saya tidak ingin tempe itu hanya berupa tempe dalam bentuk aslinya saja atau dalam bentuk keripik. Saya ingin lebih dari itu. Oleh karena itu saya membuat challenge untuk seluruh hotel yang ada di Kota Malang, termasuk resto, untuk mempersembahkan karya terbaiknya melalui cipta menu, kreasi cipta menu yang menggunakan bahan tempe dele ya, dari dele tadi, dan tempe kacang, dan merupakan dua-duanya ini memiliki gizi yang tinggi. Nah, tantangannya untuk chef itu bagaimana membuat olahan makanan tersebut menjadi sesuatu yang memiliki cita rasa yang bisa mendunia nantinya. Wah, itu itu. Terus kita juga bukan hanya tempe dan tempe kacang sama dele tadi. Iya, kita juga ingin nantinya itu membuat minuman. Kebetulan kita melalui urban farming, kita ini penghasil bunga telang terbanyak. Oh, bunga telang. Bunga telang. Saya nanam juga di rumah ini, Ibu. Wah. Iya. Itu kita tantang chef ini untuk membuat minuman yang akan kita jadikan welcome drink. Oke, dari bunga telang. Dari bunga telang. Terus yang terkait dengan tempe dan tempe kacang tadi, itu menjadi menu wajib yang harus ada di resto maupun di hotel yang ada di Kota Malang. Kedepannya ini akan menjadi agenda tahunan. Nah, ini merupakan pilot project saya selaku PJ Ketua Tim Perak PKK Kota Malang. Saya ingin mempersembahkan untuk Kota Malang ini sesuatu yang berarti dan dikenang dan dikenal dan menjadi mendunia karena tempe. Itu tadi saya lihat juga ada flyernya, ada ikan apa? Nila merah itu ya. Nila merah. Ini juga berarti mengikuti program yang tadi ya, Ibu ya, urban farming. Urban farming tadi dan ya. Budik Damber tadi. Oke, iya kan. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, Kota Malang termasuk yang 40 besar untuk 45 besar gitu ya untuk top produksi penghasil ikan nila merah tadi. Itu juga menjadi salah satu bahan di cipta menu ini. Nah, nanti itu ya bukan appetizer-nya aja, tapi banyak main course dan lain sebagainya yang nanti akan dipersembahkan oleh chef ini. Just info mungkin ya, boleh saya sampaikan bahwasannya kita di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sukun, Kelurahan Kebonsari, itu sudah menggunakan smartphone untuk menyiram tanaman. Jadi menggunakan aplikasi dengan klik, misalnya yang mau disiram kangkung, maka tinggal ketik itu kangkung, terus klik langsung kangkung tersiram. Ya, seperti itu merupakan terobosan ya. Menurut saya itu smart farming. Oleh karena itu juara satunya kemarin yang disampaikan oleh Bapak PJ pada saat hari ulang tahun Kota Malang yang ke-110 itu dari Kelurahan Kebonsari. Kelurahan Kebonsari dengan smart farmingnya itu. Itu keren banget itu, Ibu. Itu bisa nggak ya kira-kira diadaptasi oleh masyarakat umum ya? Seperti saya misalnya, kalau lagi mau mudik ini saya bingung gimana ini ya kondisi tanaman saya ini ya yang akan menyiram gitu ya. Gitu ya.
Itu tapi harus ada jaraknya ya, ada jarak ada yang jaraknya. harus kita klik gitu. Apa itu nanti akan kita serahkan pada saat Hari Kesatuan Gerak PKK kemarin yang diserahkan oleh, mohon maaf tadi yang diserahkan Bapak PJ tadi itu terkait dengan kelurahan yang berprestasi, juara 1, 2, dan 3, dan alhamdulillahnya nanti sebetulnya saya ingin menyampaikan di sana juga disampaikan, tapi untuk hadiah selanjutnya karena kita support terhadap smart farming ini yang menurut saya luar biasa. Kita smart farming yang bagus itu ada yang pertama di Kebonsari, kemudian ada juga di Arjosari, Blimbing. Di sana itu banyak sekali, di Blimbing itu ada GWS, bukan cepat sembuh ya, tapi di sana Gelintung Water Street. Jadi di sana itu ada pengolahan, jumlah limpahan air hujan yang demikian banyaknya itu diolah sedemikian rupa untuk menjadi media untuk ikan lele. Nah, di Kebonsari bedanya ini ada terobosan yang lebih baru lagi. Ada 3 filter ya, harus bolak-balik 1, 2, 3, 3, 2, 1 sehingga menghasilkan hasil lele yang luar biasa, dan itu sudah pangsa pasarnya masih di ini ya, tapi alhamdulillah itu menaikkan income di masyarakat tersebut. Dan kita menggunakan nasi basi yang difermentasi untuk pakannya. Terus kemudian menggunakan buah-buah yang sudah busuk tapi kita fermentasikan. Jadi menjadi edukasi bukan untuk wilayah. Kalau urban farming kita ini menjadi tujuan lokus ya, tujuan wisata edukasi bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di luar Jawa yang datang ke sini, tapi sudah Amerika, apa itu namanya kalau tingkat Asia, ada Jepang, ya banyak ya yang nanti bisa langsung ke sana, itu bisa melihat langsung ke Kebonsari dan di Arjosari. Itu kalau bakalan kerajaan yang terkait ikan nila, langsung bisa dilihat betapa melimpahnya ikan nila. Iya, ini juga sekaligus praktek zero waste food ya Ibu ya. Jadi tidak ada makanan yang terbuang sia-sia begitu betul, kan ya. Betul. Tujuannya itu masih ada kaitannya dengan program kebijakan dari pemerintah Kota Malang bagaimana menekan angka stunting melalui apa? Ketahanan pangan terkait dengan kita dengan urban farming itu, maka kita berharap ketahanan pangan tercapai, makanan bergizi juga bisa terrealisasikan melalui PMT, pemberian makanan tambahan, yaitu berupa lele itu sangat proteinnya sangat bagus. Gitu ya. Oke Ibu, kembali kepada lomba cipta menu tadi, kira-kira kalau ini Sobat Mako pengen tahu acaranya akan digelar kapan dan di mana itu Ibu? Oke Sobat Mako, jangan lupa catat tanggalnya untuk challenge untuk hotel yang ada di wilayah Kota Malang, juga resto yang ada di Kota Malang, tanggal 24 April, datang saksikan langsung di Balai Kota Malang. Wah, jadi siapapun masyarakat bisa ke sana melihat langsung ya? Melihat langsung bagaimana para chef ini memasak di sana, ngintip-ngintip menunya. Kalau misalnya kita mau recook, mau masak ulang, kita bisa gitu ya Ibu ya. Terus ada satu lagi, kita juga ada beberapa stand yang kita gratiskan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Malang agar juga merasa ini adalah hari jadi Kota Malang. Kita juga berikan makanan-makanan khas yang ada di Kota Malang, yaitu salah satunya ya tempe mendoan, tempe menjes, tempe kacang, ya judulnya tempe ya. Jadi karena yang kita angkat adalah tempe, tentunya ada makanan-makanan di sana, ada 5 tenda yang itu gratis untuk semuanya, mungkin yang lewat, yang lalu lalang atau yang melihat secara langsung gitu. Gratis ini. Gratis itu. Saya berarti kalau ke sana saya mau icip juga boleh. Iya boleh. Langsung itu yang dalam bentuk biar orang juga tahu. Oh ini dalam bentuk bentuk aslinya. Tadi bagaimana kalau chef yang mengolah? Ya itu nanti harapannya juara 1 dari
acara ini bisa mengedukasi tim penggerak PKK Kota Malang khususnya. Nanti kita adakan technical meeting, kita undang di salah satu hotel. Nanti ada edukasi dari chef pemenang tadi supaya ini tidak berhenti saja di situ. Feedbacknya ada dan bisa diaplikasikan di menu-menu mungkin keseharian untuk keluarga masing-masing. Syukur-syukur bisa mendatangkan income, menjadi makanan yang bisa ini booming ya, bisa seperti di Jogja mungkin dengan gudegnya. Jadi saya ingin tujuannya dengan acara ini kita memiliki signature untuk orang ingat Kota Malang itu dengan apa? Tempenya, dan seperti apa cita rasanya itu loh, steak tempe misalnya seperti itu. Harapannya ke sana. Ini masih rahasia ya, karena harusnya ini dipikirkan oleh chef yang kita beri challenge tadi itu, dan menjadi menu wajib itu sekali lagi harus ada di resto dan hotel yang ada di Kota Malang. Oke, baik. Ibu, ini harapan Ibu apa sih terkait dari event ini nanti, dampaknya terhadap Kota Malang untuk peningkatan misalnya pendapatan atau bahkan untuk penguatan identitas Kota Malang? Ya, dua-duanya. Jadi untuk penguatan identitas itu pasti itu, karena dengan cita rasa ini kaitannya dengan tes ya. Ketika orang pernah mencicipi, mencoba, selalu ingat, Kota Malang diingat, aku kepingin makan misalnya tadi itu dengan steak tempenya siapa gitu ya, seperti itu. Penguatan dan apa tadi yang disebut Mbak? Identitas. Tentu itu tidak bisa kita pisahkan, itu dua-duanya saling mempunyai keterkaitan, sinergi dan kolaborasi kalau menurut saya itu. Ya. Identitas dan signature itu tadi itu harus kita dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Indonesia, harapannya bisa mendunia. Bukan satu yang tidak mungkin, karena kita melalui media sosial kita publikasikan, saya rasa itu juga bisa mendatangkan wisman ya, wisata mancanegara untuk datang ke sini. Seperti apa sih tempe kok sampai seperti itu ya dilombakan, dan kedepannya harapannya memang ini akan menjadi agenda tahunan, harapan saya seperti itu. Oke, Ibu, ini terakhir ada pesan atau ada spesial yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako dan juga masyarakat Kota Malang, monggo silahkan. Ya, untuk Sobat Mako yang ada di Kota Malang, jangan berhenti berkarya, berinovasi, kreasi, gali selalu potensi diri, aplikasikan dengan perbuatan yang nyata. Itu dari saya, dan tentunya kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berarti, bukan hanya untuk diri sendiri, untuk masyarakat luas, itu akan menjadi kebanggaan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan insya Allah juga negara. Itu harapan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Hani, terima kasih sekali. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu, sehat selalu. Siap. Dan baik, Sobat Mako semuanya, terima kasih sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Dewi Yohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.